Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Nafatin. Selamat siang juga Bu Tika. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, lumayan baik. Alhamdulillah ya, lumayan baik. Ya, mungkin untuk situasi saat ini kita harus jaga kesehatan ya, apalagi kan gimana puasanya kan ini sudah hari ke-11 ya. Gimana Nafatin Iya puasanya Bu, lancar? insya Allah lancar. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ya, minum air putih yang banyak, terus makan yang banyak dan juga jangan lupa olahraga gitu. Nah, di sini Ibu juga meminta maaf sekali ya kepada Nak Fatin karena kita kan janjiannya kan melakukan pertemuannya kan secara langsung. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung, jadi Ibu adakan dengan konseling online ini. Dan Ibu berterima kasih kepada Nafatin karena sudah sudah mau ya bercerita mungkin nanti kepada Ibu seperti itu. Nah, Iya di Bu, sini uh, Nafatin mungkin hari-harinya itu sibuk ngapain? Mungkin karena kan sekarang di rumah ya, tidak di kos ya. iya Bu, lagi di rumah. Paling ya kesibukannya itu karena kan sekarang menjelang pekan UAS, jadinya sibuk sibuk itu ya nugas itu Bu sebenarnya. Ya. Gimana tugasnya masih banyak atau gimana? Karena kan ini sudah minggu UAS ya. Apa mungkin sudah berkurang karena ada UAS atau gimana? Tidak juga sih Bu, sama aja maksudnya. Soalnya kan ada yang satu matkul itu langsung 3 tugas sekaligus gitu Bu. Jadi ya ya gitu Bu. Iya, karena kan mungkin juga situasinya seperti ini ya. Jadi ya dikerjakan saja semaksimal mungkin. Mungkin apa ya, yang kiranya mungkin tidak bisa ya diusahakan menjadi bisa seperti itu. Ya mungkin nanti bisa Iya, dimaklumi sama dosennya seperti itu kan. ya Bu. Amin, semoga semoga saja Bu. Ya, baiklah di sini kita sudah mengobrol ya, mengobrol berbagai hal di sini. Nah, Ibu, apakah Fatin ada yang ingin dibicarakan sama Ibu untuk saat ini? Iya Bu, ada. Ada ya. Baiklah kalau ada. Nah, sebelum memulai pada proses konselingnya, di sini Ibu mempunyai sebuah peraturan. Peraturannya yang pertama itu Ibu berharap sekali bahwa Fatin itu dapat menceritakan mungkin apa yang ingin diceritakan oleh Fatin seperti itu. Jadi apa ya? Karena di sini bukan sebagai seorang konselor. Konselor itu harus bisa menjaga sebuah kerahasiaan. Jadi Nafatin jangan khawatir karena di sini Ibu mempunyai sebuah kode etik untuk menjaga sebuah kerahasiaan dari cerita yang Nafatin ceritakan. Jadi nggak usah bingung atau mungkin nanti kalau saya cerita bisa orang lain bisa tahu. Nah ini tidak akan terjadi karena itu akan menjamin sebuah kerahasiaan dari cerita Nafatin seperti itu. Nah, Iya Bu, kemudian siap. di sini Ibu juga mengharap kerjasamanya kita dapat bekerja sama dengan baik karena eh, mungkin karena situasi seperti ini ya, karena nanti mungkin bisa saja terjadi gangguan pada jaringan dan lainnya. Jadi Ibu bisa apa ya, mungkin memaksimalkan kesempatan kali ini. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah nakapin. Nah, kemudian untuk waktunya bagaimana kalau kita batasi selama kalau 30 menit atau 20 menit mungkin Nafatin nanti ada kegiatan lainnya karena nanti juga Ibu ada rapat dari rapat dari kantor jadi tidak bisa waktunya terlalu panjang seperti itu. Mungkin kesepakatan bersamanya berapa menit. Kalau dari saya 30 menit itu enggak apa-apa kok Bu. Enggak apa-apa.
Soalnya Ya, kegiatannya masih nanti sore, Bu. ya. Jadi berapa menit Nafatin? 30 menit ya. Iya, 30 menit. Nah, dari kesepakatan kita bersama, jadi proses konseling ini kita lakukan selama 30 menit ya Fatin, karena nanti Fatin juga ada kegiatan juga, Ibu juga ada rapat yang harus dihadiri seperti itu. Nah, kemudian di sini apakah Fatin pernah mengikuti sebelumnya ya, pernah mengikuti proses konseling atau ini pertama kali? Uh, Kak, sebenarnya sudah pernah sih, Bu. Sudah pernah. Semester lalu. Ya, jadi di sini berarti ya Mas Fatin bukan hanya sekali ini saja ya mengikuti proses konseling, tapi juga mungkin sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya. Nah, di sini Ibu menjelaskan hanya sedikit saja jika konseling yang akan kita lakukan ini merupakan konseling SPBG. Jadi konseling SPBG ini merupakan konseling yang akan berfokus pada solusi. Nah, tujuan kita melakukan proses konseling ini untuk dapat menemukan solusi-solusi yang akan Nafatin apa yang lakukan. Nantinya di sini yang akan memberikan solusi dan keputusan itu Nafatin sendiri. Dan di sini Ibu sebagai kepala konseling hanya dapat mengarahkan solusi itu bagaimana baiknya seperti itu. Jadi sebagai pengarahnya saja. Dan yang mengetahui diri Nafatin, permasalahan Nafatin itu Nafatin sendiri. Jadi yang apa ya, yang mengerti sesuatu segala hal itu Fatin seperti itu. Bagaimana Fatin sudah paham konseling yang akan kita lakukan hari ini? Iya, Bu. Sedikit besar maksudnya gambarannya sudah cukup paham. Ya, jadi kita akan maksimalkan ya pertemuan kali ini agar mungkin kalau pertemuan kali ini sudah maksimal, kita akhiri pada pertemuan yang pertama. Nanti kalau mungkin Fatin ingin ada lanjutan atau evaluasi selanjutnya akan diadakan pertemuan yang kedua seperti itu. Jadi dimaksimalkan saja pada pertemuan ini. Oke, Bu. Siap. Ya, karena kalau kita sudah mungkin sudah banyak terlalu ngomong ya di awal, kita lanjut saja pada tahap berikutnya. Di sini kan tadi Nak Fatin mengungkapkan bahwa ada hal yang ingin diceritakan tadi. Nah, mungkin kalau mungkin bisa diceritakan lebih detailnya itu tentang hal apa kalau boleh tahu. Itu, Bu. Kan gini. Jadi semenjak kuliahnya online itu kan kita juga di rumah kan, semua kan juga pada pulang. Jadi kayak kalau di rumah itu semangat buat nugasnya itu ndak ada gitu loh, Bu. Pengennya itu cuma rebahan atau enggak nonton YouTube gitu-gitu pokoknya, Bu. Nah, itu kayak apa ya? Saya ngerasanya sih nggak baik kayak gitu, nggak baik sebenarnya. Tapi kayak tapi apa ya? Rebahan itu enak banget gitu loh, Bu. Jadi tetap dilakukan. Nah, terus kan kan minggu ini tuh juga minggu UAS, otomatis kan banyak tugas. Nah, itu kayak saya itu kadang masih masih suka malas gitu, Bu, nugasnya. Saya nugasnya itu kadang masih mepet mepet deadline gitu. Entah itu hari H baru ngerjain atau Hamin satunya gitu, Bu. Ya, jadi di sini Ibu menangkap bahwa Nak Fatin ini ketika kan mungkin sekarang situasinya sudah di rumah ya, tidak di kosan ya. Jadi lebih banyak kesibukannya itu lebih banyak bahan. Meskipun banyak tugas-tugas yang apa ya, mungkin yang menanti gitu, yang apa mau dikerjakan, tapi Nak Fatin itu apa ya, rebahan itu lebih enak gitu kan. Ya, Iya, Bu, memang bener itu. mungkin semua orang juga berpikirnya seperti itu. Jadi apa ya, semua berpikir ya rebahan itu emang enak gitu. Jadi ya saya juga memahami hal tersebut. Nah, di sini itu mungkin kan Nak Fatin tadi mengungkapkan bahwa
meskipun banyak tugas yang Nafatin tuh mengerjakannya itu dekat-dekat dengan deadline. Nah, berarti Iya, meskipun Bu. dekat dengan deadline, tugas-tugas itu tetap dikerjakan seperti itu. Tetap dikerjakan, Bu. Cuma itu waktu pengerjaannya aja yang molor maksudnya eh, gak jauh-jauh hari gitu, Bu. Ya, Jadi kayak nugas lebih enak kalau mendekati deadline gitu, Bu. hmm, ya. Jadi di sini mengerjakan tugas ya meskipun dekat-dekat dengan deadline seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang ingin dibicarakan sama Ibu dan Fatim sudah mengungkapkannya. Nah, mungkin ada hal yang mau dibicarakan lagi selain itu. Kayaknya udah sih, Bu. Maksudnya keluhan saya itu ya soal itu. Jadi dari permasalahan Fatin yang awal Fatin ungkapkan itu tadi merupakan Fatin itu malas untuk mengerjakan tugas ya karena mungkin kondisinya sekarang lebih banyak di rumah dan lebih memilih untuk rebahan seperti itu. Iya, Ya, Bu. Benar. karena tidak ada yang ingin dibicarakan lagi ya, Kak Fatin ya. Sudah itu saja. Iya, Bu. Nah, baiklah Sudah. kalau begitu, karena ini merupakan merupakan konseling SSDP yang berfokus pada solusi, jadi kita akan membahas tentang solusi-solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang Nak Fatin hadapi ini, seperti itu. Nah, di sini kan kita melakukan proses konseling ya yang tadi Ibu sudah jelaskan secara singkat yaitu konseling SSDT di mana konseling ini konseling yang secara singkat kita dapat menemukan solusi-solusi seperti itu. Nah, dari mungkin nanti ya, Nah Fatin ketika sudah melakukan proses konseling ini apa yang diharapkan oleh Nak Fatin tujuan dari konseling SSDP ini mungkin yang akan kita lakukan ini Nak Fatin menginginkan hal seperti apa? Itu, Bu, yang saya inginkan itu saya pengennya gak males lagi gitu, Bu. Gak males ngerjain tugas. Ya, jadi tujuan dari proses konseling ini yang akan dicapai ketika sudah melakukan proses konseling yaitu Nafatin tidak lagi males dalam mengerjakan tugas seperti itu. Jadi di sini hal yang ingin dicapai dalam ketika sudah melakukan proses konseling ini, Nafatin menginginkan bahwa bahwa tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas seperti itu. Nah, apakah di Iya, sini Bu. menurut Nak Fatin sendiri, apakah Nak Fatin mempunyai cara-cara bagaimana untuk menghindari rasa Oh, cara untuk menghindari rasa malas. Kalau gini, Bu, ya, kan malesnya saya itu kalau mau nugas itu kayak yang pertama itu kayak dipengaruhi sama mood. Terus juga kadang saya itu bingung. Kan tugasnya banyak tuh, Bu, ya. Banyak dan deadline-nya itu kayak kadang ada yang tempuk, ada yang barengan, ada yang masih lama banget, ada yang dekat. Nah, itu kadang saya itu kalau diberondong sama tugas yang banyak itu bingung kan jadinya, maksudnya tugas mana dulu yang mau dikerjakan. Jadinya saya itu kadang yang saya lakukan itu kan itu sebenarnya udah ada niat untuk mengerjakan tugas, tapi karena saya bingung tugas mana dulu yang harus dikerjakan dan yang urgent gitu-gitu itu akhirnya kalau nggak tahu itu kan saya jadinya males. Nah, buat ngatasin hal tersebut itu yang biasa saya lakukan, saya itu tanya ke temen, Bu. Tanya ke teman seumpama eh, tanya "Eh, ini tuh ada tugas apa aja sih gitu atau deadline-nya kapan juga. Kadang kalau udah dapet informasi dari teman-teman gitu, biasanya saya list, Bu. Saya buat note kan, note di apa
di laptop itu kan biasanya ada notebook. Nah, di note itu saya list list tugasnya. Saya ngelis tugasnya itu dibagi jadi tiap hari. Maksudnya dari ma matkul yang mulai hari Senin sampai hari Jumat gitu, Bu. Ya, jadi di sini itu mungkin Nak Fatin sudah melakukan untuk mengatasi, sudah pernah ya melakukan mengatasi rasa malas itu. Seperti itu Nak Fatin Iya, Bu. benar? Iya, benar. Itu yang sudah pernah saya lakukan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian dari mungkin cerita Nafatin yang Nafatin katakan tadi itu secara tidak langsung di sini bahkan Nafatin itu menginginkan apa ya, mungkin jadwal yang teratur untuk mengatur tugas-tugasnya itu. Jadi rasa malas itu yang ibu tangkap ya dari cerita Nafatin ini, rasa malas itu terjadi ketika tidak jadwal mungkin jadwal-jadwal yang Nak Fatin buat itu juga tidak teratur. Jadi itu timbul rasa malas. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Karena kadang males itu bisa disebabkan beberapa hal gitu, Bu. Salah satunya ya nggak tahu jadwal tugasnya itu, sama kadang mood juga, Bu. Atau kalau tugasnya terlalu sulit gitu, jadinya males ngerjain, Bu. Hmm, ya, di sini Ibu sudah memahami apa ya tadi yang cara mungkin yang sebelumnya Nak Fatin lakukan untuk menurut Nak Fatin sendiri untuk mengatasi rasa malas itu seperti apa yang itu tadi ya yang Nak Fatin sebutkan. Nah, Iya, terus kemudian cara-cara itu pernah Nak Fatin kan pernah menyebutkan bahwa pernah dilakukan juga kan dalam kehidupan Nak Fatin. iya, iya, Bu, pernah. Nah, nah kalau pernah menurut Nafatin sendiri cara-cara tersebut itu cukup membantu untuk mengatasi untuk apa ya untuk solusi dari eh, masalah mungkin kesulitan Nafatin itu. Ya, kalau itu cukup sih, Bu. Maksudnya bisa bisa memberikan dorongan niat, semangat buat nugas gitu, Bu. Soalnya tahu jadwalnya itu. Makanya saya list. Ya, jadi cukup membantu ya karena apa ya menghasilkan sebuah dorongan untuk dapat mengerjakan tugasnya itu tepat waktu seperti itu. Nah, Iya, kemudian Bu. Ya, Di sini bagus sekali sih karena Nak Fatin sudah menemukan solusi-solusi yang mungkin itu yang belum Nak Fatin juga sadari bahwa itu merupakan sebuah solusi ya yang apa ya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan Nak Fatin itu. Nah, kemudian jika merupakan itu solusi ya, solusi itu membantu Nak Fatin, jika diskalakan itu iya, membantunya Bu. itu pada skala berapa? Jika 0 sampai 10 ya, di mana 0 ini yang apa tingkat membantunya itu sangat rendah dan yang 10 ini tingkat membantunya sangat tinggi. Nah, itu berada di skala berapa menurut Nak Fatin solusi tersebut? Kalau yang list tugas itu mungkin di 6,5 mungkin, Bu. 6,5 ya. Berarti kalau diartikan itu merupakan solusi yang menurut Ibu cukup membantu Nak Fatin seperti itu. Mungkin dalam pengerjaannya Iya. sehingga berada di skala 6,5 itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan juga sehingga berada di skala 6,5 seperti itu. Iya, heeh. Itu tadi kan merupakan solusi yang pernah Nak Fatin dulu pernah lakukan ya seperti itu sehingga kalau tadi Ibu juga bertanya jika diskalakan itu berada di skala 6,5 di mana skala 6,5 ini merupakan skala yang cukup membantu untuk apa ya uh, mengatasi dari keluhan Nak Fatin tadi itu. Nah, kemudian ada Iya, Bu. cara lain yang sudah Nak Fatin lakukan selain itu? Kalau cara lain itu mungkin yang pernah saya lakukan karena saya nggak bisa nugas yang rame, Bu.
Jadi saya nugasnya biasanya agak malam gitu Bu, agak malam atau waktu waktu pagi, maksudnya di antara jam 9 sampai siang gitu Bu. Itu kan nggak terlalu rame sebenarnya Bu suasananya. Nah itu bisa bisa cukup cukup membantu itu. Maksudnya soalnya saya dulu pernah coba kan yang ngerjain proposal itu saya kebut, maksudnya sekali duduk itu dapet gitu loh Bu, ada hasilnya gitu Bu. Dan nggak terlalu banyak gangguan juga gitu. Iya. Tadi itu bagus sekali ya Nak Fatin. Tadi itu Nak Fatin sudah mengungkapkan hal-hal yang sudah pernah Nak Fatin lakukan sebelumnya untuk mengatasi rasa malas Nak Fatin itu. Itu sangat bagus sekali. Nah, kemudian Iya. mungkin ada lagi yang ingin disampaikan tentang cara-caranya lagi. Apa sudah cukup? Hmm, Kayaknya kalau cara-cara itu yang udah saya lakukan masih itu sih Bu, seingat saya. Ya, berarti hanya dua cara ya. Yang pertama itu tadi Nak Fatin mengelis tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua itu Nak Fatin mengerjakan tugasnya itu di mana waktu-waktu yang suasananya itu cukup sepi seperti itu. Jadi Nak Fatin Iya, mungkin lebih fokus ya mengerjakan tugasnya iya gitu. Bu. Pokoknya kalau suasananya nggak rame, terus tenang, itu kan bisa fokus ngerjain tugasnya gitu Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Nah, selanjutnya di sini mungkin hanya dua itu saja yang pernah dilakukan oleh Nak Fatin. Kemudian di sini ya, pernahkah Nak Fatin itu seperti merasa bahwa satu hari saja Nak Fatin tidak merasa malas. Jadi itu Nak Fatin kayak giat mengerjakan tugasnya, bersemangat gitu. Apakah pernah Nak Fatin seperti itu? Kayaknya sih pernah Bu, pernah. Kayaknya pernah. Seperti apa itu boleh diceritakan Nak Fatin? Nah, waktu saya nggak malas itu, ke uh, sebetulnya waktu waktu saya masih di kos itu Bu, saya masih di kos kan itu banyak temen buat menemani nugas bareng gitu kan Bu. Itu rasanya itu semangat gitu Bu. Soalnya kalau ada temennya itu gak mau kalah gitu loh Bu. Kan temen saya udah nyampe segini, masa saya mau males terus gitu. Nah, terus juga kadang itu saya merasanya nggak males karena apa ya? eh itu Bu, saya ngasih self reward buat diri saya sendiri. Maksudnya kalau saya netapin target, saya pengen selesai gini. Nanti kalau sudah selesai saya itu pengen jalan-jalan atau mau beli apa gitu Bu. Ya, jadi situasinya di mana Nak Fatin itu uh, merasa tidak malas itu ketika di kos ya, karena banyak temannya juga yang mengerjakan tugas, terus kemudian juga temannya juga mungkin nyampe jauh, Nak Fatin itu selalu memacu apa ya semangatnya biar pas sama seperti temannya seperti itu. Ya Terus Bu. terus yang kedua juga Nak Fatin akan memberikan self reward ya ketika tugas-tugas mungkin target yang akan dilakukan Nak Fatin ini tercapai seperti itu. Iya Bu, Nah, benar. itu kan Seperti tadi itu. Ibu juga mendengarnya itu ketika di kos. Nah, kemudian misalnya ketika Fatin di rumah seperti ini itu, apakah ada sesuatu hal yang lain yang mungkin membuat Nak Fatin itu juga bersemangat ketika di rumah? Kalau di rumah sih jarang Bu, Hmm. jarang gitu ya Mas. Makanya yang saya alami itu malesnya itu waktu di rumah. Di sini Ibu sangat memahami ya. Itu juga pernah melakukan di mana situasi lainnya. Itu juga pernah semangat mengerjakan tugasnya. Eh, Mungkin karena seperti itu. Nah, kemudian di sini kan Apatin dua solusi. Yang pertama dan yang kedua Apatin katakan. Jika di apa ya dua solusi ini menurut Apatin
Yang mungkin yang lebih efektif ini yang mana? Yang mungkin lebih efektif untuk Nak Fatin lakukan untuk saat ini, karena kan sekarang Nak Fatin berada di rumah gitu, sedangkan tadi itu yang mungkin Nak Fatin berada di kos atau di lingkungan kampus. Iya Bu, kalau kalau yang saat ini yang saya paling efektif itu yang ngasih self reward itu, maksudnya dari dua tadi. Kalau yang pertama kan eh, nggak ada temennya gitu, nggak ada temennya kalau di rumah Bu. Jadi mungkin itu kurang apa ya, kurang kurang efektif. Tapi mungkin bisa sih Bu, di apa ya, melalui media sosial gitu Bu kan, entah itu nanya nanya tugas atau yang kurang saya pahami, saya tanyakan ke temen gitu. Mungkin itu juga bisa Bu. Eh, eh, Terus tapi yang paling efektif menurut saya itu yang ngasih target, yang netapin target, terus kalau udah tercapai nanti saya kasih self reward buat diri saya sendiri. Itu kayaknya Bu. Soalnya kan kalau kayak gitu lebih semangat gitu loh Bu. Ada yang ingin dicapai gitu kan Bu gitu. Jadi tugasnya juga cepat selesai dan juga dapat sesuatu yang menyenangkan juga gitu Bu. Ya, jadi di sini mungkin cara yang lebih efektif menurut Nak Fatin itu yang tadi ya, memberikan self reward untuk diri Nak Fatin sendiri, untuk ketika Nak Fatin itu sudah Iya Bu. mencapai target-target seperti itu. Nah, kemudian eh, jika Ibu bertanya jika diskalakan, nah yang lebih efektif ini diskalakan mungkin apa ya, cukup membantu atau tidaknya itu dari skala 0 sama kayak yang tadi itu, yang skala yang paling tidak membantu dan skala 10 skala yang paling membantu. Nah, itu berada di skala berapa? Kemungkinan itu kayaknya sih 8 Bu. Berada di skala 8 ya. Berarti skala 8 merupakan skala yang Iya, cukup tinggi ya membantunya. Tadi kan iya Bu. Afatin mengatakan bahwa solusi yang kedua ini tadi itu merupakan berada di skala 8, yang dimana skala 8 ini cukup tinggi sekali untuk membantu Nak Fatin menyelesaikan apa ya, keluhan-keluhan atau masalah Nak Fatin ini yang malas mengerjakan tugas seperti itu. Nah, kenapa Iya. Nak Fatin tidak melakukan hal itu lagi? Karena kan di sini pada skala 8 dan itu cukup membantu untuk mengatasi rasa malas Nak Fatin itu. Ya, kemungkinan itu bisa saya terapkan juga sih Bu. Kan saya kemarin itu nggak mikir gitu loh Bu. Oh ternyata itu juga termasuk solusi gitu loh Bu. Bisa dilakukan gitu. Ya, karena di sini kan ya mungkin tadi yang juga Ibu katakan bahwa mungkin tindakan-tindakan yang Fatin lakukan sebelumnya itu juga tidak disadari bahwa itu merupakan sebuah solusi gitu. Nah, di sini kan Fatin sudah mengetahui jika tadi itu ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi rasa malas Nak Fatin itu. Terutama yang tadi yang Nak Fatin mengatakan hal yang lebih efektif, yaitu tadi itu memberikan self reward. Karena untuk mengurangi rasa malas, karena rasa malas itu terjadi tidak adanya motivasi. Dengan adanya self reward itu kan Fatin menjadi terdorong untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu karena akan mendapatkan sebuah hadiah diri Fatin sendiri gitu. Iya Bu. Nah, tadi itu juga Fatin mengatakan ya bahwa itu merupakan solusi yang cukup membantu sekali untuk Fatin dapat keluar dari rasa malas itu. Nah, kemudian adakah solusi yang lain yang terpikirkan dalam diri Fatin akan melakukan hal apa lagi selain solusi yang tadi itu? Sepertinya sih belum ada Bu. Maksudnya saya masih kepikiran yang tadi yang sudah saya sebutkan aja. Kalau rencana lain yang ingin dilakukan itu masih belum Bu.
Ya, baiklah kalau begitu tidak apa-apa ya Nak Fatin. Mungkin dengan solusi ini saja Ibu juga apa ya merasa bahwa Nak Fatin itu bisa untuk keluar dari rasa malas yang Nak Fatin itu yang rasa malas yang ada dalam diri Nak Fatin itu. Baik, Fatin, tadi itu juga Ibu sudah mendengarkan ya, mulai dari awal sampai akhir itu ada beberapa solusi yang sudah diungkapkan oleh Fatin. Nah, dari solusi-solusi itu, Ya, Nak Fatin itu, menurut Nak Fatin sendiri, solusi yang paling efektif untuk saat ini dilakukan oleh Nak Fatin untuk mengatasi permasalahan Nak Fatin itu seperti apa? kalau menurut saya itu yang yang pertama tadi kan ngelis jadwal itu Bu, Ya, ngelis jadwal itu kan ya cukup efektif maksudnya biar nggak makin males gitu Bu. Soalnya tahu target tugasnya itu deadline-nya kapan. Kemudian eh, selanjutnya itu mungkin yang terakhir itu Bu, yang ngasih self reward buat diri sendiri. Jadi saya kayak seumpama kalau tugas tugas ini selesai, saya bakalan eh, entah itu beli apa buat diri saya gitu, entah itu beli makanan atau minuman atau apapun gitu ya Bu. Pokoknya atau nonton, pokoknya yang bikin saya termotivasi buat segera menyelesaikan tugas tersebut itu. Gitu ya. Bu. Jadi bagus sekali ya, Ibu sangat senang Nak Fatin sudah menemukan solusi yang lebih efektif untuk yang Fatin lakukan mungkin untuk kedepannya dan setelah proses konseling ini. Nah di sini Ibu dapat menyimpulkan ya bahwa dari pembicaraan kita mulai awal sampai penemuan solusi ini karena konseling kita ini berbasis SFBT yaitu uh, apa menemukan sebuah solusi. Nah, kemudian yang tujuan dari proses konseling ini itu Fatin menginginkan untuk apa ya? Untuk menjadi tidak malas lagi saat mengerjakan tugas. Nah, dengan beberapa solusi yang Fatin ungkapkan itu, mulai yang pertama Fatin itu membuat ngelis tugasnya seperti itu, kemudian bertanya kepada teman-temannya dan yang ketiga ini Fatin itu memberikan self reward untuk diri Fatin sendiri ketika Fatin itu sudah mampu mengerjakan tugas-tugasnya itu tadi entah itu dengan benda, makanan ataupun minuman seperti itu. Dan yang menurut Fatin lebih Iya Bu. efektif itu yang self reward, pemberian self reward itu karena apa ya mempunyai sebuah dorongan tersendiri untuk dapat mengatasi rasa malas itu sehingga apa ya biar Fatin itu juga eh, tidak malas mengerjakan tugasnya itu dengan melakukan self reward tadi seperti itu Fatin. Iya Bu, benar. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu Ya yang baik akan saya lakukan. ya baiklah kalau begitu. Nah di sini Ibu bertanya nih sekali Hmm. lagi untuk memastikan apa ya komitmen Fatin untuk melakukan solusi-solusi ini. Nah jadi yang akan dilakukan Fatin untuk kedepannya dan setelah proses konseling ini itu apa? Yang pertama itu saya bakalan ngelis tugas itu Bu. Uh, nah kalau saya nggak tahu tugasnya apa aja, mungkin saya lupa. Nanti saya kan bisa tanya ke teman. Setelah itu saya list deadline-nya kapan juga seperti itu. Kemudian yang kedua itu saya menargetkan apa ya? Menargetkan penyelesaian tugasnya itu kapan. Kemudian nanti jika sudah selesai saya akan memberikan self reward kepada diri saya sendiri gitu Bu. Biar nggak males lagi ngerjain tugas. Ya, bagus sekali Fatin. Di sini Ibu sudah yakin bahwa Fatin itu sudah memahami ya apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Nah, kemudian dari solusi-solusi itu mulai kapan akan Fatin lakukan? Uh, hari ini insya Allah Bu. Hari ini ya. Bagus sekali, Ibu sangat bangga sekali pada Fatin.
Baiklah kalau begitu mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi kepada Ibu? Sepertinya sudah nggak ada, Bu. Nggak Ya, ada ya? ya udah tadi itu yang ya sudah cukup itu, Bu. Ya, baiklah kalau sudah cukup karena mengingat ini waktunya juga sudah 30 menit kita melakukan proses konseling dengan berbagai cerita Nak Fatin itu sangat senang sekali karena Nak Fatin sudah mampu bercerita dan terbuka dengan Ibu sehingga kita dapat menemukan sebuah solusi-solusi sehingga solusi itu dapat Nak Fatin lakukan hari ini juga dan Ibu menunggu kabar baiknya gimana setelah melaksanakan solusi tersebut. Nah, Oke, Bu. Siap. ya kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau bicarakan lagi ya dengan Ibu ya. Ya, Bu, sudah tadi itu sudah apa yang ingin saya ungkapkan ke Ibu. Maksudnya termasuk keluhan saya. Terus juga saya juga sudah nemu solusinya dari apa yang sudah saya lakukan dulu. Nah, itu bisa diterapkan kembali. Nah, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tika juga karena mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya dan juga membantu saya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih kembali Fatin. Baiklah, kalau menurut Fatin ya di sini kita sepakati sebelumnya kita sepakati bersama. Mungkin kalau nanti Fatin membutuhkan pertemuan kembali, kita akan buka sesi yang kedua, pertemuan sesi yang kedua ya. Tapi kalau menurut Fatin pertemuan ini sudah cukup, baiklah kita dapat mengakhiri pertemuan kali ini dan nanti kalau Fatin ingin berkonsultasi dengan Ibu, nggak apa-apa nanti hubungi saja Ibu seperti itu. Iya, Bu, baik, siap. Nah, nanti kalau seumpama saya ada yang ingin dibicarakan lagi sama Ibu, nanti saya chat lagi ya, Ibu. Gitu. Ya, ya Fatin. Baiklah kalau begitu karena ini sudah nanti Fatin juga ada kegiatan lagi kan dan Ibu udah beberapa ini juga sudah telat. Baiklah kita akhiri pertemuan kali ini. Iya, Bu. Ibu minta maaf jika ada salah kata kepada Fatin. Iya, Bu. Baiklah kalau begitu Ya udah, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Tika. Ya, selamat siang juga Fatin.